Jangan kada ingat, dengar akan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas urang Banua. Pandiran Baisukan, hanya di Pro 4, suara budaya Banjar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan sanak perompat dimanapun bebuan pian berada. Alhamdulillah ya, di pagi hari ini setiap jam 9 kita melaksanakan acara Pandiran Baisukan. Dan untuk edisi hari ini, hari Sabtu 29 November 2025, kita bersama komunitas Palalah membahas tentang topiknya adalah serba-serbi dongeng urang Banua. Nah, karena berkaitan juga kemarin kan hari dongeng ya. Oke, sebelum kita mulai, kita undang dulu dan sanak perompat untuk bergabung, baik itu memberi pertanyaan ataupun memberikan tanggapan terkait topik hari ini. Bisa di nomor WhatsApp 0895 3405 09539. Bisa juga di telepon reguler kita di nomor 0511 325 2602. Atau juga bisa di RRI Digital dan live YouTube kita di RRI Pro 4 Banjarmasin. Oke, kita sapa dulu Buhan Palalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Buhan Pian? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Rencananya 5, ini bertiga ya. Dadakan ya. Dadakan, iya kada apa-apa. Ada Rehan, Neza dan juga Erwin. Iya. Hari ini kita bahas serba-serbi dongeng orang Banjar. Betul. Kemarin kan tanggal berapa ya? 28. Hari Dongeng Nasional. Oh iya. Nah, Buan Pian waktu masih kecil sukalah membaca dongeng, mendengar dongeng. Nah, versinya masing-masing kan. Nah, masing-masing. Dari situ dulu nang iyanya sastrawan ya. Oke, wih mantap. Apa nih? Boleh didekatkan mikrofonnya kayaknya. Nah. Anu jar dari halus suaka mendengar dongeng atau membaca dongeng. Kalau dari halus, sebelumnya karena ulun yang jadi pertama lo hendak kelas balik. Kenapa jadi di tanggal 28 ini izin dulu ini sejarahnya kah? Izin. Oke, boleh. Kenapa jadi tanggal 28 tuh dijadikan sebagai hari dongeng nasional? Lawan itu jar apa? Hanya mendengar jawaban kami nih. Nah, iya lah. Soalnya takajut anu Iya. kayak apa? Tanggal 28 November diperingati sebagai hari apa? Dongeng nasional. nasional. Ulun hanya mendengarna aja ulun. Iya. Hanya mendengar ulun juga. Sama aja juga tuh. Sama aja lah. kami ini kan masih sejarah nih. Banyak nang tanggal-tanggal atau hari-hari nasional tuh yang apa kurang model kayak apa aja kita tuh dipublikasi atau diperkenalkan gitu. Hari-hari bareng. Berarti kayak kisah aja tuh aja. Nah, jadi hari dongeng nasional ini sebujurnya adalah tanggal 28 lo sebagai hari apa aja dong tuh peringatan kelahirannya Paraden tuh mesti ingat apa Paraden yang diunyil. Nggih. Apa? Penciptanya si Unyil tuh. Nah, Sidin tuh dianggap sebagai maestro dongeng se-Indonesia sudah. Jadi pas Sidin sudah wafat lo dijadikan oleh pemerintah sebagai hari kelahiran Sidin itu sebagai hari dongeng nasional. Oh, di situ patokannya lah. Patokannya. Iya. Soalnya Paraden ini kan orang tuh kayak maestro benar segala dongeng itu Sidin harap berkisah-kisah kayak benar. Bahkan yang unyil-unyil tuh Sidin yang menciptakan lo. Iya. Nah, makanya Sidin dijadikan tanggal lahir Sidin itu dijadikan sebagai hari dongeng nasional. Terus gitu. melanjutkan yang tadi mulai halus bujurnya rancak juga dikisahkan kuitan kayak apa kayak kisah-kisah orang lain orang Banjar kebanyakan. Orang apa aja? Kuitan ini kan tapi Banjar banget aja orang tuh. Oh gitu. Nggih. Tapi asli Banjar. Asli Banjar padahal, tapi ngeranyak kuitan karena tapi paham melawan budaya-budaya Banjar bahari. Jadi dikisahkannya kayak kisah maling kundang pas guring-guring pas di kayak di apa jarang tuh di Beba Ayun kah dikisahkan. Iya. Jadi seorang nih seingat-ingatnya mulai bahari itu ya maling kundang, jangan durhaka itu aja bang. Membaca bang. Membaca kada halus orang. Lagi halus bang lah, lagi halus bang. Lagi halus bang lah. Kada bisa baca. Nah, kalau Neza nih kayak apa nih waktu halusnya? Nah, mun ulun nih kan waktu halus nih kada terlalu rancak juga mun dikisahkan dongeng nih. Palingan ya mungkin kadang-kadang aja.
Nah kalau waktu SD, nah sudah mulai tuh baca-baca sedikit tentang dongeng. Oh. Nah misalnya kayak kisah yang Malin Kundang tadi, contohnya Timun Mas, Mau di Mas. Keong Iya. Keong Mas lah yang segala macam seperti Nah, itu. iya. Nah itu waktu SD sudah mulai ada baca-baca sendiri. Nah kalau dikisahkan tuh ya jarang Bang gitu nah. Karena kalau misalnya SD kan kita juga sering dapat tugas dari guru kan. Suruh ini apa moralnya dari dongeng ini, dari cerita ini gitu. Meresum ya. Nah, iya bujur. Kalau Erwin Pang kayak apa? Nah, mungkin kurang lebih aja lah waktu halus itu mungkin kurangnya apa aja gitu tuh, kurang dongeng gitu. Tapi pas sudah sedikit dewasa itu hampir mengenal dongeng karena kenal dongeng itu jujur lewat guru. Guru bahasa Indonesia. Iya. Setiap pelajaran bahasa Indonesia Sidin mendongeng baru Sidin. Berkisah lah. Berkisah. Ya tadi kisah Timun Mas keluar, Keong Mas. Kemudian kisah apa itu yang Putri Cinderella. Nah yang terus sampai negara lah Nah, ada aja. Cinderellanya nanti diubah-ubah jadi nama-nama kayak seperti nama-nama Banjar gitu. Oh, versi Banjar. Iya, jadi Aluh gitu, Galuh, Oh, Ratu gitu. Nah, cuman Keren banget. persis kisahnya itu sama persis kayak kisah Cinderella gitu. Nah, nang apa sepatunya lah hilang lah apa karena diculik lah gitu. Nah, jadi kan mulai mengenal dongeng tuh lewat guru gitu. Iya. Lewat guru di sekolahan. Oke, nah ini kan serba-serbi dongeng orang Banjar. Sebenarnya apa sih bedanya dongeng orang Banjar dengan dongeng yang mungkin dongeng nasional gitu ya? Boleh, mungkin Erwin atau Rehan? Silahkan dulu, itu dulu Nah, nanyanya. iya kan. Sebujurnya kan ada bedanya juga Bang lah. Dongeng Banjar ataupun dongeng lainnya karena sebujurnya ngaran dongeng Banjar ini artinya dongeng yang berbahasa Banjar. Nah, kisahnya tuh sama aja kayak misalnya contohnya kayak kisah dongeng di Banjar nih Pilanduk lawan Kasih Siur. Nah, kalau di dongeng Nusantara ini yang apa mencakup se-Indonesia tuh kancil dan burung. Kayak nama-namanya aja, nama-nama binatangnya diubah-ubah kayak itu nah. Kayak apa? Sama kayak tadi lah nang Putri Cinderella tadi. Nah, diubah-ubah. Padahal intinya kisahnya tuh sama aja kayak itu nah. Cuma tagal kayak apa yo? Kebanyakan di dongeng Banjar nih kan kalau dongeng orang daerah lain lo berbahasa apa yo bahasa Banjar bahasa daerahnya benar kayak itu nah. Kalau di dongeng Banjar nih yang ulun tahu yang sudah ulun baca-baca tuh lo kayak percakapannya tuh terlalu istilahnya sentris kayak itu nah kayak terlalu baku kayak apakah maksud engkau jar padahal lo kayak kita nih membaca dongeng itu kan harusnya santai-santai aja lo bahasanya tapi kebanyakan kebanyakan Bang yang ulun tahu yang sudah ulun baca kayak apa percakapannya tuh kayak pakai bahasa baku kayak beengkau, bebagai, besampean gitu nah. Itu Kan ada bahasa Banjarnya itu lah. bahasa Banjarnya palingan kayak narasi-narasinya Honor gitu. kayak pilanduk berjalan ke mana-mana aja. Tapi yang pas percakapannya malah tiba-tiba kayak istana sentris tuh Bang kayak beengkau, bebagai, apa jurang tuh ya baku benar Indonesia baku. Indonesia banget Padahal harusnya kayak inilah bahasa Banjar sehari-hari itu kan lebih asik ya kan? Gitu tahu. ya. Kemudian sebenarnya apa sih peran dongeng ini untuk mungkin yang kita tahu kalau ke anak-anak kan supaya apa ya? Nah kalau ke anak-anak dulu supaya apa nih? Dongeng ke anak-anak. Kesan beri pesan Imajinasi itu bisa nggak sih? Imajinasi bisa juga. Terus memberi pesan Memberi juga. pesan juga. Intinya kisah-kisah cerita rakyat tuh intinya tuh di pesannya barang lain kisahnya tentang apa kayak tentang orang, tentang hantu, kayak tentang binatang kayaknya intinya di kisahnya kebanyakan. Nah kalau Miliki ya pesan moral gitu. Ya pesan moral ya. Pasti ada. Iya. Nah pesan moral yang kalian paling ingat gitu ya, mungkin paling berkesan itu waktu dongeng itu tentang dongeng itu apa? Dari Rehan dulu nih. Pesan paling diingat lah di dongeng salah satunya tuh ya kisah kancil. Jangan kancil. Nah sebelumnya tuh lo mungkin agak sama aja alur cerita The Kancil yang di Indonesia lawan di Kancil yang di Banjar nih. Tagal kayak kancil atau pilanduk di Banjar nih lebih dominan kayak apa jurang tuh yo macal bore gitu nah bore macal cerewet benar kalau di yang kita tahu bandel kan gitu lah. bandel kalau di Indonesia kan kayak cerdasnya tuh pintar kayak itu nah Licik ya ada licik kalau yang di Banjar nih kayak apa jurang tuh yo bahasa kasarnya tuh kayak banyak pandir gitu nah gitu. iya Iya. nah makanya pesan yang dikisah
Yang ulun tahu bahari itu kan kayak kancil lo. Oh ulun nih harus kayak kancil, ulun cerdik-cerdik misalnya di anui buaya atau kayak di anui monyet atau arik itu. Oh harus kayak ini supaya cara kada kena tipu di orang tuh. Tuh pesan yang ulun dapat bahari Dari tokoh kancil nih. tokoh kancil. Nah, Karena rancak mendengarkan kancil juga. Iya. Di TV tuh. Iya. Nah, kalau Neza kayak apa? Kalau dari pesan moral yang berkesan tuh dari dongeng yang kura-kura balapan lawan kelinci itu. Nah, Kenapa iya. gua lawan apa? Kura-kura balapan lawan Kelinci. kelinci. Oh, Tahu lagi soalnya. karena aku Yang di Upin Ipin tuh ada. Oh, Nah, di ada. Upin Ipin ada Iya, kayak ada gitu. juga. Mbak kayak kisahnya jar. Kelinci lawan kura-kura nih. Ya, jadi kelinci ini kan karena merasanya kawa buka laju lo, Oh. rasa sombong, lalu terlena dengan sombongannya, jadinya kalah dengan kura-kura. Ya. Oh, kalah lah. Udah jumawa duluan dia. Nah jadi ya pentingnya itu kita kada boleh sombong. Nah, Oh. Itu pesan moralnya lah. Jujur. nah. Yang menang kura-kura. Ya. Yang menang kura-kura, ya kelincinya udah santai duluan, guring. Oh. Guring bukan Gitu. Ternyata terlalui. Kisahan lah binatang lah. Iya. Nah, kalau Erwin, Kalau mungkin karena tadi dapatnya tentang kisah-kisah itu dari guru ya, karena kurangnya apa aja kita tuh pertama kan kurang baca kita akui. Kemudian dari orang tua itu hampir jarang ibaratnya kita tuh mengisahkan beberapa dongeng gitu. Karena yang didapat dari guru itu tidak lepas pesan moral yang saya ambil dari setiap dongeng itu pasti tata krama gitu. Tata krama dari perlakuan entah itu dari orang tua, tidak boleh durhaka. Kemudian kisah-kisah para pahlawan gitu. Semacam kayak nilai-nilai kepahlawanan gitu, rasa nasionalisme, patriotisme, kemudian bela negara gitu. Mungkin itu sih yang dapat beberapa yang berkesan gitu. tadi ini kan Ulun kan sempet nyari-nyari gitu ya, tentang dongeng orang Banjar. Terus ketemulah cerita rakyat Banjar, kayak Putri Junjung Buih, Buwan Pian, tau lah. Oh, Putri Tahu. Junjung. Nah itu kayak apa sih kisahnya tuh? Kan ini lekat dengan Ini, tempat kejadian. ini anunya, Nah, pas Nah, benar. Ampun mantap. daerahnya juga tuh. Ini masih mungkin sebagian orang lah mungkin beranggapan ada yang menyebut bahwa dongeng dan legenda itu sama. Nah, akan tetapi kalau kita lihat dari bagaimana isinya itu sedikit berbeda. Oh, kayak itu juga Nah, jadi di Kalimantan Selatan ini dongeng itu memang jarang dikembangkan oleh masyarakat Banjar. Yang lebih menonjol itu adalah legenda. Nah, di mana legenda ini di satu sisi memang ada nih tokoh sejarah yang diakui oleh sejarawan. Nah, akan tetapi kisah hidupnya itu banyak dibungkus dengan mitos-mitos dan fiksi. Nah, jadi gabungan antara tokoh sejarah ataupun peristiwa yang dibalut dengan mitos. Nah, maka itulah legenda. Oh. Nah, sedangkan kalau dongeng itu kan biasanya yang kita ketahui kan secara umum dongeng itu full itu fiksi, segala karakternya itu fiktif. Nah, sedangkan legenda itu tadi sebuah tokoh atau peristiwa sejarah yang dibalut dengan fiksi. Nah, misalkan kisah Putri Junjung Buih dikisahkan bahwa beliau itu kan ditemukan di sungai. Ada ketika lambung Mangkurat itu bertapa, maka muncul buih-buih dan terdengar suara. Nah, agar suara seorang perempuan tadi bisa muncul wujudnya, maka perempuan itu meminta agar dilakukanlah sebuah persyaratan, misalkan minta dibuatkan sebuah kain dan segala macamnya, baru perempuan itu tadi muncul. Nah, setelah perempuan itu tadi muncul, lalu dijadikanlah semacam anak angkat lah di kerajaan negara Dipa. Lalu kemudian dicarikan pasangannya dari Pulau Jawa, yaitu Pangeran Suryanata. Nah, itulah cikal bakal berdirinya kerajaan negara Dipa tadi. Nah, mungkin kalau kita mau melihat dari sisi logisnya kan, apa mungkin manusia bisa muncul dari buih? Nah, tapi mungkin dari sisi logisnya kita bisa melogikakan nih. Barangkali ini seseorang mungkin larut dari sungai, setelah itu ditemukan oleh lambung Mangkurat, baru diselamatkan. Nah, jadi begitu. Jadi untuk Kalimantan Selatan sendiri yang menonjol itu adalah legenda. Sedangkan untuk dongeng itu
Kurang lah, ya. kurang banyak gitu kan, atau Tadi lah bahkan jarang. konsepnya tokoh sejarah dibalut dengan fiksi, maka Iya. itu yang lebih dominan gitu ketimbang Full dongeng tadi kan fiksi full gitu. fiksi gitu. Tapi ada sih ibaratnya kayak beberapa contoh-contoh dongeng Banjar tuh yang kamu ketahui Han. Beberapa contoh. Ibaratnya kayak judul-judulnya kayak atau Iya. apa kisah-kisahnya Mungkin gitu. judulnya dalam bahasa Banjar gitu. Ya yang Selain si Kancil tadi. nah yang terbaca di unjuk dosen tuh itu aja Pilanduk lawan Pasti Kasih anu lah berhubungan dengan binatang atau hewan gitu. Ada juga terbaca saat lah di jurnal-jurnal tuh kayak si Palu itu masuk ke dongeng. Oh, si Paloy. Palu kayak Sarawin juga. Oh, aja. Sarawin. Ya, tuh. Nah itu kayak intinya bujur tadi jar haji tadi itu lah kayak Iya. legenda lan dongeng tuh sebenarnya legenda tuh lebih kayak gesan dipercayai orang, Iya. lebih ke mitos-mitos kayak ke mistis-mistis agama, kayak mistis-mistis kayak apa kayak itu. Nah sedangkan dongeng tuh fungsinya tuh rancak gesan menghibur aja, menghibur semata, gesan hiburan bukan rakyat aja kayak itu. Nah makanya kisah itu kayak kisah orang dolocoan, paling kada fiksi dari real fiksi aja orang tuh kayak binatang dihidupakan orang kayak kancil, kura, apa lagi banyak kayak burung-burung tuh masuk jadinya. Yang tadi kan namanya dianalogikan secara logika kan kura-kura pada kelinci jar. Mana harapan kan? Ada harapan. Mana harapan maksudnya dalam akal sehat kita tuh kan sehat, kura-kura ya. bisa menang gitu. Tapi kan dalam menceritakannya itu kan dibuat-buat lah masalah kayak tadi apa teguring, Iya, kalau itu. sombong tadi kan hitungannya kan itulah yang nilai-nilai kita bisa petik dari dongeng. Supaya ada pesan moralnya kan. Pesan moralnya. Jadi bebas aja dongeng itu kan, hendak yang mau senyeleneh apapun bisa. Tapi kira-kira dongengnya ada anu lah pakemnya gitu. Iya. Kayak dari Nusantara ada pakemnya kayak ini. Tidak bang rasanya tidaknya intinya dongeng tuh. Nah dongeng tuh kan diambil dari bahasa Inggris tuh folktale loh. Folktale tuh sebujurnya di dalam bahasa Inggris di luar negeri itu loh amun salah nih tagor Iya. lah gitu. Nah, sebujurnya dongeng di luar tuh dongeng tuh kayak semacam induknya bisi anak ya legenda epos mite apa lagi fabel juga. Nah jadi dongeng ini kayak apa jorong tuh ya kayak rumahnya kayak itu. Nah isi di rumah itu ya legenda. Makanya dongeng ini kan ibaratnya kayak kisah cerita rakyat tapi kayak kadida ciri khas tersendirinya karenanya secara umumnya. Tergantung yang membuatnya tuh jalan berarti lah. Ciri khasnya ya karena turun karena hendak ke epos tuh kayak kepahlawanan, epos Ramayana, legenda kayak Junjung Buih, Lubung Mangkurat, fabel kayak Pilanduk tadi, kancil. Kita lebih tentang lagi lah. Nah jadi dongeng kalau di luar lah, kalau di sini mungkin banyak yang menyambat kayak beda dongeng legenda tuh. Dongeng jar legenda. Iya. Nah, Iya, soalnya yang kita tahu kan dongeng itu bagiannya, bukan Inggih. induknya. Nah, Iya. Sedangkan Iya. tadi kan secara keilmuannya dongeng itu adalah induknya. Yang tadi itu ibaratnya bagian-bagiannya lah Iya. atau si bagian-bagiannya Pangsiur gitu. Jawa sebetulnya karena yang ngarannya dongeng ini kan apa juga tuh ya anonim loh orangnya yang mengolah bahari itu jadi kita Oh, harus anonim. tahu nggih harus tahu bahwa maksud si yang peulah kisahnya nih handaknya dongeng ini kayak apa gitu. Nah jadi orang-orang tuh ya si Pangsiur memadahi dongeng itu sama kayak legenda kah, dongeng itu anak legenda itu anak dongeng kah atau segala macam gitu. Jadi kita harus tahu. Jadi yang ngarannya apa ya keilmuan nih harus apalagi kita nih loh harus wajib kita teliti kayak gitu. Nah Iya. supaya tahu kayak apa. Jadi kalau memujurakan kesan orang-orang selanjutnya karena Nah. jangan sampai salah. Nah, Inggi ini udah ada yang bergabung ya, Iya, pendengar iya. kita di WhatsApp ya. Oke, di WhatsApp. Oh, ada juga nih, ada dua nih. Kita terima di WhatsApp dulu ya. Oke, Halo, oke. Assalamualaikum Pak Amrullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bian? Alhamdulillah bisa. Hanya dari Puskesmas motor. Iya. Kok agak putus-putus ya Pak Amrullah ya suaranya? Ini gimana? Ini gimana? Ini tentang dongeng. Dongeng ulang Banjar karena kemarin itu kan kita memperingati Hari Dongeng Nasional. Nah, Pian hendak bertakun kah atau menanggapi silakan. Sedikit. Hmm. Ini keputus kah? Gigi. Iya, aman. Aman lah. Jadi gini, kalau kita belajar tuh lebih benarnya dengan sebutan bagaimana mendongeng itu. Dengan Kita sebutan halo, Ipun, ya.
Jadi kita berkisah kalau di Banyuwangi. Berkisah. Kalau Nggih. mendongeng itu kan Indonesia. Nggih. Jadi kita di Banjar ini memang lebih apa namanya, kalau bahari itu orang tua kita berkisah. Salah satunya tentang Cilandak tadi, Cilandak yang kita ambil anunya maknanya kecerdasan Cilandak, ya, kebiasaan. Jadi mama, kalau saya dulu itu mama yang berkisah. Ya, jadi sebelum guring berapa hari. Sekarang ini itu tidak dilakukan lagi oleh orang tua. Karena gadget sekarang ini anak-anak lebih kecil. Saya menyarankan cobalah lomba dongeng itu ada. Lomba dongeng. Lomba dongeng misalnya dari dinas, karena sponsornya dinas pendidikan, wisata apa di kota Kendal gitu. Jadi artinya namanya menghibur juga, selain untuk makna kecerdasan kita atau untuk pemadahan pada anak-anak. Salah satu contoh dulu kisah yang terkenal itu kisah Paluyan atau tentang Intingan dan Dayuhan yang akhirnya berhasil membunuh raksasa. Nah itu filosofinya anak-anak harus berani, jangan takut menjadi anak gitu. Karena cerita di Dayuhan itu kan mendengar. Kalau Banjarmasin Pos itu akhirnya kan membuat cerita Kukalo, anggarannya itu bikin itu, saya suka membaca itu. Jadi saya menyarankan kalau bisa di Banjarmasin atau di Kalsel lah, di kabupaten kota adanya lomba mendongeng itu tetap dibangkitkan kembali. Itu aja dari saya dan para kawan-kawan narasumber. Ya, balalah. Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Pak Amrullah dari warahmatullahi Beruntung Jaya. Kemudian kita beralih ke telepon biasa kita dulu nih. Masih berbunyi kah? Oh masih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana, Pian? Sofian Adisya. Oh, Abah Sofian dari Plehari. Apa kabar? Kabar baik, mendong Plehari. Iya, sama nih tadi subuh ini Banjarmasin diguyur hujan. Tinggi. Silakan Pian mau menanggapi atau bertanya, silakan. Ini kan kadang-kadang dongeng itu mirip-mirip aja sama legenda. Susah membedakan antara dongeng dengan legenda itu. Nah, dongeng itu kan kita beri contoh, boleh kita sedikit. Nah, ada dongeng yang mungkin jarang didengar orang Kalimantan. Apa tuh, Abah? Itu judulnya tuh kenapa gajah tidak ada di benua kita di Kalimantan. Nah, dongengnya ini seperti ini. Dulu kan ada seorang aja dengan mau datang ke Kalimantan. Jadi semua binatang yang ada di Kalimantan diribut. Mereka pasti kan mereka besar katanya. Tinggi. Dia kan binatang melawan. Ya, atau kancil. Kalau kita orang Bani nyebutnya pilanduk. Nah, ini aku ya. Akhirnya gimana? Agak kurang jelas nih yang terakhir nih, Abah. Aku minta 2 aja katanya. Oh, inggih. Kan lalu bulu landak sama kantut gobang. Tahu lah gobang Anissa? Nggak tahu apa itu. Tenggung. Apa? Ya kalau kantut bau banget itu. Alah. Sigung lah. Oh, inggih. Yang warnanya hitam putih tuh. Kedua benda itu, keduanya kan dibuat dalam parik atau bambu, ditutup rapat-rapat, biar nggak keluar gitu baunya. Akhirnya kancil berani menghadap gajah. Silahkan selamat datang. Tapi sebelumnya ini hadiah dari kami. Tapi jangan dibuka sebelum saya pergi jauh.
Setelah diserahkan, larilah kencang-kencangnya kan kancil. Terus begitu dibuka, terbuka yang lebih dulu bulu landak. Ujar gajah, bulu apa ini ganalnya, karasnya? Aku yang paling ganal di sini aja nah. Ada segini bekal. Ujar gajah, bulunya ini lebih besar dari aku mungkin, Jer. Terus yang kedua dibuka kantong gobang tadi. Pas dibuka langsung pingsan semuanya dari para gajah yang bau itu kan. Setelah mereka sadar, kata gajah dan teman-temannya, wah gak bisa dilawan ini, kita pulang aja ke Sumatera, gak bisa dilawan ini aja. Pulang kampung. Akhirnya nggak ada lah gajah di Kalimantan itu, itu kan dongeng itu. Nah jadi kita ulang pertanyaan tadi, apa yang membedakan legenda dengan dongeng itu? Itu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Sofian dari Plehari. Tapi teman-teman, kita simpan dulu ya pertanyaannya. Kita akan jawab setelah jeda berikut ini. Dan Sanak Perompat, jangan kemana-mana. Tetap di Pandiran Baisukan RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Ya, baik dan sanak Pro 4 masih bersama kami di Pandiran Baisukan Pro 4 Banjarmasin Suara Budaya Banjar untuk edisi hari Sabtu 29 November 2025 bersama teman-teman dari komunitas Palalah dan juga bersama Anissa tentunya di sini ya. Oke, melanjutkan tadi pembahasan kita mengenai serba-serbi dongeng orang Banjar. Kita tanggapi dulu ya pertanyaan dari yang pertama tuh tadi ada Pak Amrullah dari Beruntung Jawa, Beruntung Jaya kok Beruntung Jawa. Tak kok mulut bisa typo ya ternyata ya. Pak Amrullah bilangnya tuh gini, kalau zaman dulu tuh dongeng banyak ya, cuma sekarang kayaknya jarang gitu ya. Dan disebutnya dongeng ini bakisah, bujur ya, bakisah. Dan Sidin tuh menyarankan dinas-dinas pemerintah itu disarankan untuk menyelenggarakan lomba dongeng. Nah, tanggapannya dari Buan Pian seperti apa nih? Mungkin pertama sangat bagus sekali lah. Kebetulan kan kemarin itu ini pengalaman itu menghadiri ada lomba dongeng. Tapi pesertanya itu anak-anak. Anak-anak. Di mana itu? Itu dari dinas, kalau nggak salah lah antara dinas pariwisata, dinas pendidikan atau kebudayaan, antara dua itu ya. Nah, disdik atau apa disbud lah itu dinas kebudayaan. Antara dua itu karena menghadiri, kebetulan kan waktu itu kan mendampingi salah satu narasumbernya itu ya dari perguruan ulun sendiri, Bapak Dr. Andas Haryadi itu menjadi narasumber. Beliau itu menceritakan tentang andi-andi gitu. Nah, tapi dalam lingkup acara seminar tadi ataupun talkshow tadi itu dalam rangka lomba dongeng. Lomba tentang dongeng-dongeng ada di Banjar. Cuman pesertanya itu anak-anak. Ada yang SD, kemudian ada juga yang TK kalau nggak salah gitu. Nah, kalau yang tingkat ya kita tuh dewasa atau remaja tuh kurang gitu. Mungkin karena sudah ada transisi atau apa gitu. Tapi sebenarnya bagus sih ibaratnya karena ditekankan dari kecil gitu. Dari anak-anak, selain dia maksud dari kita mendongeng itu kan bukan berarti kita tuh hafal di dongengnya, bukan. Tapi kita bisa mengambil pelajaran, kemudian bisa aja kita tuh berbicara, kemudian bisa melatih keterampilan diri kan, ibaratnya supaya kada minder karena banyak benar anak-anak sekarang ini minder gitu. Iya benar, karena udah terpaku aja sama gadgetnya. Nah mungkin karena pengaruh zaman gitu kan, sehingga dia asik dengan dunia sendiri, kemudian bersosialisasi kurang, maka muncullah semacam kayak apa aja kita tuh kemaluan, ada kemaluan gitu. Penutupan diri, kayak minder, nggak percaya kayak diri gitu ya. Kayak lihat canggih orang kurang bisa bersosialisasi. Iya, kayak apa aja kita tuh introvert. Kayak dikit-dikit kayak kalau salah tingkah atau apa gitu, nah kan malu gitu hitungannya itu. Ibaratnya kan kalau bukan juga kita itu ibaratnya melarang gitu kan terserah, tapi yang baiknya kita bersosialisasi. Iya benar. Mungkin itu sih tanggapan dari Ulun. Barangkali dari teman-teman. Dari Rehan gimana atau Neza? Kalau tanggapan Ulun ya memang saran yang cukup bagus lah kan, sangat bagus sekali. Supaya kan dongeng-dongeng itu tetap lestari dan juga melatih kepercayaan diri anak-anak kan. Nah, dan juga kan selain pemerintah, mahasiswa ini bisa juga turut berperan dalam melestarikan dongeng. Kayak apa aja? Apalagi misal kayak mahasiswa bahasa Indonesia. Itu Sidin. Maju sejarah aja. Misalnya bisa aja bubuhan himanya nih mengadakan lomba aja kesan tingkat sekolah SMA apa gitu. Versi-versi remaja menuju dewasa gitu ya. Kalau Rehan tanggapannya? Kalau Ulun tanggapannya bagus benar, tinggal dijalankan aja lagi kayak tiap hari aja. Setiap hari. Nah, seharusnya juga kalau kawa Bang tapi ini kayaknya angan-angan aja Bang. Di setiap sekolah tuh kayaknya mun kawa ini kan sudah zamannya kurikulum merdeka lo bebas kayak gitu. Dan itu harus ada proyek kayak itu. Kalau kawa di setiap sekolah itu kayaknya paling kada satu tema barang ada kayak tentang kebudayaan Banjar, tentang dongeng nih kawa. Jadi di proyek buahnya itu kayaknya dijadikan kayak semacam apa jarang tuh
unjuk bakat jarak kayak apa, kayak acara-acara biasa-biasa aja, kayak gelar karya, gelar sastra gitu. Nah dia ditampilkan dongeng semacamnya kayak itu. Itu benar ya. Iya, itu Tinggal kan- dijalankan dia lagi. Bagus. Iya benar, karena melatih anak-anak untuk percaya diri sedini mungkin ya. Lawan juga sebagai gasan revitalisasi budaya lan bahasa lo juga lo. Nah betul. Kemudian tadi pertanyaan dari Abah Sofyan dari Pelehari tanya, apa sih bedanya dongeng dengan legenda? Nah, nih Nah tadi Rehan, seperti apa nih? Nah, kalau dari ulun jawabannya ada 2. Jadi, yang pertama, legenda dan dongeng itu berbeda loh. Legenda itu lebih ke kayak berkisah tentang asal-usul semacam tempat atau tokoh-tokoh yang apa aja dong tuh yo. Tokoh-tokoh adat lah semacamnya itu, kayak Junjung Bui, Mangkurat, Batu Benawa itu masuk ke legenda tuh. Kalau di pengantin itu masuk ke legenda. Sedangkan dongeng itu lebih gasan kayak hiburan. Kayak tadi dikisahkan Sidin tadi. Iya. Kisah gajah kenapa Iya, jadi betul. tanah Banjar aja. Kan Kalimantan ya. Atau gasan hiburan marah. Tapi kayak apa yo? Bukan kanakan ini lawan juga intinya tujuannya nih belain juga. Dongeng nih lebih gasan kayak kebuhan kanakan yang masih apa ya orang tuh ya meraba-raba dengan imajinasi. Jadi bukan itu kayak kayak ini sekalinya lah ya gajah nih, alasan gajah ada tapi ada aja. Kan kalau legenda kan lebih kayak kesan orang tua kayak kita nih, supaya tahu ini alasannya dinamai kayak ini aja. Nah, itu jawaban yang pertama. Sedangkan jawaban kedua, dongeng itu induknya dari legenda. Jadi dongeng itu apa ya? Tadi jar ulun juga sebelum menjelaskan itu, dongeng ini kayak semacam rumah. Anak apa isi-isi di rumah itu kayak ya munculan legenda, fabel, mitos, sage, parabel. Parabel ini kayak semacam kisah orang juga, cuma orang tapi fiksi, kayak bawang merah, bawang putih, timun mas tuh masuk ke parabel tuh. Kalau sage tuh lebih kayak pahlawan-pahlawan lah semacamnya itu. Nah itu kalau menurut ulun ada 2 versi jawabannya, karena masih awam juga itu tapi kawa ihakan gitu. karena kada ahlinya aja. Ada ahlinya lagi belum. Tapi yang jelas yang tadi itu kan beda gitu. Beda. Luar biasa ya. Nah kalau pertanyaan dari ulun sendiri, sebenarnya yang kan tadi Rehan itu kan yang membuat dongeng itu kan anonim. Berarti apakah siapa saja bisa membuat dongeng atau seperti apa nih? Sebujurnya siapa aja kau mau lah. Cuma apa ya ciri khas dari dongeng ini, yang pertama dongeng ini bahari sebujurnya lain tulisan, tapi lisan. Lisan. Gitu. Makanya jorang tuh mendongeng. Tapi karena yang ngarannya kita nih wajib melestarikan, maka harus ada tulisan. Karena kalau cuma lisan ya matian orang tuh. Karena tersambung pandiran itu tersambung kada bertulisan. Jadi lawan jodong yang ini orang bahari yang harat apa jorang tuh yo. Harat bahayal-hayal itu kalau kita ini kan mahayalnya seadanya aja gitu kan, tapi sampai hayalan kita. Hayalan buahnya tuh sekot kisah kayak gajah tadi itu nah. Seorang aja kayak kada pikir bahwa hendak mulai kisah hendak kenapa alasan gajah kayak itu. Padahal kayak misalnya hendak lah kalau kita mahayal kayak kenapa juga zebra tapi ada di sini. Kalau di kisah-kisahan bahayal tapi yang ngarannya kita nih generasi kayak ini koler bahayal-hayal terlalu hayalan tinggi aja orang itu. Koler berhalusinasi aja. Koler berhalusinasi. Tuh Bang, kau aja padahal sebenarnya kayak misalnya kita kalau Erwin nak mulai tenaja nak mulai dongeng silahkan ya. Tapi ciri khasnya ya anonim, kada kawa kayak apa aja orang tuh yo. Ada tulisan autornya, ada tulisan karyanya, karyaku kayak itu. Nah, ciri khasnya kayak itu sudah. Itu. Okay. Artinya dongeng ini juga dipengaruhi oleh apa yang dilihat masyarakat setempat itulah. Karena tadi dia itu kan muncul dari alam pikiran yang si pembuat gitu. Nah, tergantung si pembuat, misalnya si pembuat hendak menulis mencantumkan namanya bisa jadi kalau misalnya, tapi ada tadi ciri khasnya. Apakah yang maulah ini misalnya dia nak menyebutkan misalnya ini karya Erwin ya. Nah, dari Erwin sendiri itu ada memiliki brandingnya enggak sendiri yang membedakan dari beberapa referensi dari dongeng sebelumnya, misalnya kayak hendak mengisahkan hewan, cuman hewan ini kan banyak misalnya, tapi yang dikisahkan dari ini kancil juga kan sama aja tuh. Dari orang-orang yang tidak disebutkan kancil juga berarti kan si Erwin ini tidak mutlak bahasanya itu dongeng dari dia, karena
dia mengambil tokohnya si Kancil juga walaupun ceritanya berbeda. Nah, makanya kan kebiasaan banyak anonim gitu. Iya, oke. Nah, karena sudah di menit-menit penghujung waktu nih, mungkin masing-masing bisa memberikan kesimpulan ya ataupun harapan terkait dongeng untuk kedepannya. Silakan, mungkin dari Rehan dulu, terus ke Neza, terus ke Erwin. Nah, iya. Kalau dari Ulun harapannya sebagai generasi penerus bangsa, generasi emas, alangkah baiknya kita tahu barang dongeng, terutama dongeng Banjar nih, karena jujur ulun seorang aja hanya tahu satu judul dan tadi tambah oleh bapak tadi itu 2 judul tahu dah. Merasa kayak apa yo, seorang ini orang Banjar gitu, nah rasa supan lawan orang-orang Bahari, rasa kayak kada apa jarang tuh yo, kada berhak kita di sini nah. Padahal tuh kisah-kisah orang Bahari itu gasan kita juga. Dan kita kayak karat tahu menahu ya, nah alangkah baiknya kada usah buhan kanakan dulu, kita barang dulu yang berinisiatif. Karena kau aja kita misalnya kita hendak unjuk-unjuk kemana kisahnya itu kau aja. Intinya kita dulu yang beristilah mencari, jangan berharap kayak kebuhan tua-tua atau kebuhan kekanakan, kita barang dulu mencari-cari. Itu aja. Oke, kemudian Neza? Kalau dari ulun ya harapannya dongeng ini bisa kita jadikan sebagai sarana pendidikan kan, untuk menyampaikan pesan moral dan sebagainya. Jadi bukan hanya melestarikan dongeng-dongeng lama, harapannya juga ada generasi muda yang juga bisa mengarang dongengnya sendiri lah. Dan juga masih ada unsur-unsur kebudayaan lokalnya. Nah, jadi mungkin itu saja dari ulun. Oke, mantap. Nah, kemudian habis saatnya beratan jadi Erwin. ambilnya. Mungkin barangkali karena kesimpulan kan bahwasanya kita bisa ambil bahwasanya dongeng dan legenda itu berbeda gitu. Karena tadi dongeng itu adalah induknya, ibaratnya analoginya nih induknya, sedangkan legenda tadi adalah bagian dari induknya itu sendiri. Nah, kemudian harapannya itu adalah pertama yakni adalah perlunya apresiasi terhadap semacam kayak seseorang yang menggeluti bidang kesenian, kebudayaan, kelokalan gitu. Nah, karena dari orang-orang inilah kita bisa bertahan gitu bagi yang menggeluti maupun menghargai gitu. Karena kalau mereka ini kurangnya apresiasi, kurangnya perhatian, maka mereka ini kita tuh bahasa kasarnya itu kan terpinggirkan gitu. Kan zaman kan sekarang ini kan lebih dahsyat nih, digitalisasi apa-apa ini. Nah, maka orang-orang yang seperti ini ibaratnya bukan berarti kita menyambati ataupun menyebutkan orangnya ini adalah orang yang kolot atau orang yang tidak kita tuh tidak mengikuti standar zaman tuh, bukan. Nah, tetapi karena mereka inilah kita bertahan dengan identitas kita, kebudayaan kita. Nah, maka perlulah ibaratnya apresiasi yang setinggi-tingginya bagi mereka yang menggeluti, menghargai, mendalami dan mencintai tentang kebudayaan, kesenian dan kelokalitasan itu. Mungkin itu sih. Oke, baik. Terima kasih untuk Rehan, Neza, dan juga Erwin yang sudah berbagi cerita bersama kita di Pandiran Baisukan edisi hari ini, hari Sabtu 29 November 2025. Demikian Pandiran Baisukan edisi hari ini, Dasanak Perompat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan ya. Dan ulun ucapkan terima kasih juga kepada yang sudah bergabung tadi, ada Pak Amrullah dan juga Abah Sofyan ya. Dan kita bertemu di edisi selanjutnya. Anissa pamit undur diri. Setelah ini akan ada Rinda yang akan menemani Bu Buan Pian. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Demikian Pandiran Baisukan di Perompat Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara